Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama Ibu Siska Tompig. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat spesial dan penting dalam kehidupan kita, yaitu ibadah haji dan kurban. Ada yang tahu nggak materi ini? Ya, benar. Kita akan belajar tentang ibadah haji dan kurban. Mari kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji, rela berkurban sebagai bukti mengimani ibadah haji dan kurban. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan melaksanakan ibadah haji dan kurban. Yang keempat, menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Yang kelima, mempraktikkan manasik haji dan kurban sesuai ketentuan. Apa sih ibadah haji itu? Nah, ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu. Haji dilakukan dengan pergi ke kota Mekah di Arab Saudi untuk melaksanakan serangkaian ibadah khusus pada waktu tertentu dalam setahun. Haji menurut istilah adalah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum ibadah haji berdasarkan Quran Surah Al-Imran ayat 97, hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib. Namun, dalam keadaan tertentu, hukumnya berubah. Berikut rinciannya. Wajib untuk pertama kali dan mampu untuk mengerjakannya. Makruh, yaitu pernah berjanji sementara masyarakat sekelilingnya masih serba hidup kekurangan. Sunnah, yaitu mengerjakan ibadah haji kedua kalinya dan seterusnya jika pergi berjanji dengan maksud membuat kerusuhan. Waktu ibadah haji tidak boleh dilaksanakan selain bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Syarat wajib haji: yang pertama, beragama Islam; yang kedua, berakal sehat; yang ketiga, sudah balik; yang keempat, mampu atau mempunyai bekal hidup, biaya perjalanan tempat tujuan. Rukun ibadah haji: ikram, niat atau tanda dimulainya ibadah haji atau umroh. Saat seseorang berniat untuk memulai ibadah haji atau umroh, mereka memakai pakaian khusus yang disebut ihram. Ini adalah tanda bahwa mereka siap untuk melakukan ibadah dengan penuh kesungguhan dan mengikuti aturan yang telah ditentukan. Rukun ibadah haji wukuf adalah salah satu kegiatan penting dalam ibadah haji. Wukuf dilakukan di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada saat wukuf, semua jemaah haji berkumpul di sana untuk berdoa, berzikir, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun ibadah haji tawaf adalah salah satu ibadah yang dilakukan saat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Tawaf dilakukan dengan cara berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Saat melakukan tawaf, kita berjalan searah jarum jam
dengan Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Tujuan dari tawaf adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan rasa cinta serta penghormatan kita kepadanya. Rukun ibadah haji, sa'i, adalah salah satu bagian dari ibadah haji dan umroh. Sa'i berarti berjalan atau berlari kecil antara dua bukit kecil yang bernama Safa dan Marwah yang ada di sekitar Ka'bah. Rukun ibadah haji tahallul. Tahallul adalah salah satu dari bagian ibadah haji. Tahallul berarti memotong sedikit rambut atau mencukur rambut setelah selesai melakukan rangkaian ibadah haji dan boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang selama menjalankan ibadah tersebut, seperti memakai baju biasa dan memakai parfum. Jadi, tahallul menandakan selesainya ibadah haji. Rukun ibadah haji. Tertib dalam haji artinya melakukan semua rukun haji sesuai urutan yang benar dari awal sampai akhir. Jadi, semua langkah yang wajib dalam haji harus dikerjakan satu persatu dan tidak boleh dilewatkan atau dibalik urutannya. Wajib haji yang pertama, niat ihram dari miqat. Yang kedua, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, melontar jumroh Aqobah. Yang keempat, mabit atau bermalam di Mina. Yang kelima, melontar jumroh ula, wusta, dan Aqobah. Yang keenam, tawaf wadah. Yang ketujuh, meninggalkan perbuatan yang dilarang. Kesehatan hewan, mendahulukan urusan haji terlebih dahulu. Kedua, mandi sebelum memakai baju ihram. Yang ketiga, memperbanyak zikir sewaktu tawaf. Keempat, masuk ke dalam Ka'bah. Yang kelima, minum air zam-zam. Larangan selama melaksanakan ibadah haji. Larangan bagi laki-laki yaitu dilarang memakai baju yang dijahit, sorban, celana, sepatu yang menutupi mata kaki, menutupi kepala, menjadi wali nikah, dan larangan bagi perempuan yaitu memakai tutup muka atau cadar, memakai sarung tangan. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah kurban? Pengertiannya adalah ibadah kurban adalah ibadah di mana umat Islam menyembelih hewan seperti sapi atau kambing dan sebagainya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Daging ini kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ibadah ini bisa dilakukan pada hari raya Idul Adha. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad. Artinya, kurban sangat dianjurkan untuk dilakukan bagi yang mampu, tapi tidak wajib bagi yang tidak mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang karena itu adalah bentuk ketaatan dan rasa syukur kepadanya. Jadi, kalau ada rezeki lebih sangat baik jika kita melaksanakan kurban.
Tapi jika tidak apa-apa. Syarat berkurban yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik atau yang sudah dewasa, yang keempat orang yang mampu. Syarat hewan berkurban yang pertama, kurban yang berasal dari hewan ternak. Yang kedua, hewan yang telah cukup umur. Yang ketiga, hewan yang tidak cacat. Orang yang berhak menerima daging kurban yang pertama, keluarga atau tetangga yang kurang mampu. Yang kedua, fakir miskin. Yang ketiga, anak yatim. Yang keempat, anak piatu. Yang kelima, orang yang melaksanakan kegiatan sosial. Hikmah melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, meneladani Nabi Ibrahim. Yang kedua, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memberikan manfaat kepada banyak orang. Yang keempat, menghilangkan sifat tamak dan rakus. Yang kelima, melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Anak-anak, sampai di sini pelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi yang akan datang. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.